Selamat pagi, saya Tommy, manajer unit pelaksana Assessment Center di PT Swadaya. Saya tertarik dengan alat tes minat yang Anda kembangkan. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Rahayu Sesongkojati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat tes minat yang kami kembangkan. Oke, mungkin bisa langsung dimulai saja penjelasan mengenai gambaran alat tes Anda. Oke, baik Pak. Alat tes minat kami bernama alat tes minat Riasek, yang dimana usia penggunanya dimulai dari umur 18 tahun hingga 35 tahun. Tes ini sendiri terdiri dari 6 subtes, yang dimana terbagi berdasarkan 6 dimensi pada Riasek. Seperti yang diketahui bahwa tes minat ini bersifat multidimensional, yang dimana mengukur lebih dari satu atribut atau dimensi. Yang dimana tes ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu dimensi realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, serta konvensional, yang membagi arah potensi serta minat yang dimiliki oleh individu. Baik, sebelum dilakukannya tryout, kami melakukan content related evidence of validity, di mana subject matter expert kami terdiri dari 5 rater. Kami menggunakan IQ sebagai koefisien penilaian validitas butir, yang dimana menilai 3 hal, yaitu pertama adalah relevansi, yaitu apakah item tersebut relevan dengan konstruk. Yang kedua ada urgensi, di mana apakah item tersebut cukup penting dimasukkan ke dalam skala. Yang ketiga ada clarity, yaitu di mana item tersebut apakah jelas kalimatnya. Selain itu, untuk penilaian SME mendapat standar sebesar 0,9 dengan 5 rater dan 5 kategori. Kami menggunakan content related evidence of validity sebanyak 2 putaran yang menghasilkan 55 butir item yang dinyatakan valid. Selanjutnya kami melakukan tryout pada alat tes ini, yang mana hasil dari tryoutnya sendiri mendapatkan 216 testi. Setelah itu kami melakukan uji internal structure related evidence of validity, yang dimana uji reliabilitasnya menggunakan kerombak alpha, yang dimana ukur nyatakan reliable bila menunjukkan nilai di atas sama dengan 0,7 dan tidak reliable apabila menunjukkan nilai di bawah 0,7. Hasil dari uji validitas internal ini menghasilkan bahwa dimensi realistik, investigatif, artistik, social, serta enterprising dinyatakan reliable dengan kerombak alpha di atas sama dengan 0,7. Sementara itu, pada dimensi konvensional pada alat tes kami tidak dinyatakan reliable karena kerombak alpha yang menunjukkan nilai di bawah 0,7. Dimensi-dimensi pada alat tes kami ini menunjukkan nilai yang reliable setelah mengedrop beberapa item yang tidak sesuai dengan ketentuan corrected item total correlation, yang dinyatakan berkorelasi tinggi apabila nilai di atas 0,3. Setelah dilakukan drop item ini, jumlah butir item yang bersifat valid sebanyak 41 item. Langkah selanjutnya kami melakukan validitas konstruk dengan confirmatory factor analysis, yang berfungsi untuk memberi info secara detail apakah item berhubungan dengan konstruk skala atau ala ukur. Metode estimasi parameter yang kami gunakan adalah maximum likelihood dengan memperhatikan faktor loading guna mengukur kekuatan hubungan antara item dengan faktor atau konstruk yang diukur. Berdasarkan ketentuan faktor loading, di mana sampel di antara 200 hingga 250 dinyatakan valid apabila faktor loadingnya melebihi 0,4. Dan diketahui dari hal ini beberapa item baik di dimensi sosial dan konvensional dinyatakan tidak valid karena tidak memenuhi ketentuan. Kami menunjukkan validitas konstruk ini dengan melihat indeks goodness of fit untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang diamati. Berdasarkan hal ini, RMSEA dinyatakan fit apabila nilainya kurang sama dengan 0,5, dan apabila nilai RMSEA berada pada nilai 0,5 hingga 1, maka termasuk dalam kelompok moderat. Selain itu, CFV dan TLE dinyatakan fit dengan nilai lebih besar sama dengan 0,9, dan SRMR dinyatakan fit dengan nilai di bawah sama dengan 0,09. Berdasarkan hal ini, alat tes yang kami miliki menunjukkan RMSEA yang termasuk dalam kategori moderat, hasilnya 0,0687, tapi berdasarkan hasil CFV dan TLI menunjukkan tidak fit, dengan nilai CFI 0,685 dan TLI 0,662. Di bawah dari ketentuan, yang dimana di bawah dari ketentuan untuk dinyatakan fit, yaitu lebih besar sama dengan 0,9. Sementara itu SRMR menunjukkan nilai yang sesuai ketentuan, yaitu 0,0660. Selanjutnya kami melakukan pengkajian relation to other variables evidence validity, yang dimana untuk convergent validity-nya digunakan untuk mengukur korelasi antara satu ala ukur dan ala ukur lainnya yang memiliki konstruk yang sama. Dan berdasarkan dari hasil convergent validity diketahui bahwa alat Riasek sebelumnya dan alat ukur Riasek yang kami kembangkan tidak berkorelasi tinggi, dan hal ini terjadi karena terdapat dimensi yang tidak reliable. Selain itu, hal ini terdapat terjadi karena item dari ala ukur yang diuji mengukur aspek atau dimensi yang berbeda dari ala ukur yang sudah ada.
Sementara itu untuk divergent validity yang digunakan untuk mengukur korelasi antara satu alat ukur dengan alat ukur lainnya yang mengukur konstruk berbeda menunjukkan hasil bahwa alat ukur yang kami kembangkan yaitu alat ukur Riasek dengan alat ukur lainnya yaitu alat ukur sense of belonging memiliki korelasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur Riasek yang kami kembangkan tidak mengukur hal yang sama dengan alat ukur sense of belonging. Secara keseluruhan, alat tes yang kami memiliki validitas konten yang teruji, di mana butir item alat tes minat Riasek kami telah dianggap valid oleh 5 rater yang berasal dari lingkungan psikologi. Yang kedua, memiliki validitas internal, di mana butir-butir item pada dimensi Riasek terbukti reliable. Meskipun kami mengakui bahwa evaluasi terus berlangsung, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dari alat tes kami. Yang pertama, kami terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa alat tes kami memenuhi standar yang ketat. Yang kedua, kami melakukan pengembangan berkelanjutan, di mana kami sedang memperbaiki reliabilitas dimensi konvensional untuk memenuhi standar reliabilitas yang diharapkan. Ini termasuk cross-checking dan perbaikan butir-butir item untuk mencapai tingkat reliabilitas yang optimal. Yang ketiga, kami melakukan penyesuaian dan perbaikan, di mana untuk CFA, kami akan melakukan modifikasi indeks agar hasil CFA dinyatakan fit. Baik, sekian penjelasan alat ukur minat kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa atas penjelasan alat tesnya. Saya dan tim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat tesnya. Untuk kabar lebih lanjut, akan kami sampaikan melalui email di hari Sabtu.